Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di Waalaikumsalam sini kami warahmatullahi ingin wabarakatuh. mempresentasikan tentang perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi pemasaran. Sebelum kita mulai presentasinya, alangkah baiknya kita sebelum presentasi adalah mengucapkan atau beri pantun terlebih dahulu. Nah, pantunnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Seperti ini pantunnya ya, teman-teman. Minum kopi di saat hujan, memang nikmat sekali rasanya. Mari kita buka presentasi ini dengan hati yang senang dan penuh riang. Terima kasih semuanya. Oke, lanjut. Ya, di sini ada perencanaan komunikasi atau pendahuluan. Nah, pendahuluan. Dalam melakukan suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilan mencapai tujuan. Di antaranya banyak faktor tersebut yang diakui sebagai salah satu yang terpenting dan sebagaimana perencanaan yang disusun sebelum dieksekusi pelaksanaannya. Hal yang diutarakan di atas berlaku juga dalam upaya-upaya komunikasi. Nah, di sini ada perencanaan komunikasi. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses sistematis yang terjadi dalam suatu pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Menurut Becker tahun 2007 adalah proses perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar tertentu yang dalamnya mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. Perencanaan sesungguhnya adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan di masa depan. Atau sederhananya, untuk perencanaan komunikasi adalah proses perancang strategi atau rencana mengelola komunikasi yang efektif antara organisasi maupun pemangku kepentingan. Di sini ada komunikasi. Komunikasi sendiri adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita dari dua orang individu atau lebih agar pesan yang diberitakan dan bisa dipahami oleh lawan bicara. Dalam ilmu komunikasi, suatu pengantar karya Dedi. Nah, di sini juga bahwasannya mode komunikasi sendiri adalah salah satu proses pencapaian atau pertukaran informasi maupun gagasan, perasaan antara individu atau kelompok dalam suatu sistem. Nah, dan untuk menurut ahlinya sendiri di sini ada menurut Dr. Pinca tahun 1981 adalah komunikasi suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain. Sementara di sini ada M. Rogers menyampaikan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana suatu ide yang dialihkan dari sebuah sumber ke penerima atau lebih. Dan di sini juga ada Raymond S. Ross menyampaikan bahwa komunikasi adalah suatu proses untuk melakukan sortir, memilih beberapa simbol dan mengirimkan dengan cara sedemikian rupa dengan tujuan agar komunikan akan membangkitkan suatu makna. Nah, di sini juga ada model komunikasi. Beberapa ahli menyebutkan bahwasannya yang pertama ada komunikasi linier, yang kedua ada komunikasi interaktif, yang ketiga juga ada transaksional. Nah, untuk sendiri komunikasi linier itu adalah komunikasi lurus atau satu arah dan sederhana. Untuk yang interaktif sendiri juga dikenal dengan model konvergensi, adalah model menjelaskan pertukaran gagasan dan pesan yang terjadi di dua arah, baik dari pengirim maupun penerima. Dan di sini juga ada model teori komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang mengutamakan peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional menghubungkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks lingkungan, serta konteks budaya.
unsur komunikasi. Unsur komunikasi menurut Harold Oswell adalah memaparkan bahwa proses komunikasi yang bisa dijelaskan dengan sebuah pertanyaan sederhana. Who say what to walk in what channel with what and effect? Atau siapa yang mengatakan dan apa kepada siapa lewat saluran apa dan efek apa. Sehingga unsur komunikasi dalam pemikiran Laswell menjadi sangat sederhana, yaitu komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek. Nah, di sini sendiri menurut Kahler tahun 1981, 7 unsur komunikasi yaitu adalah source, encoding of idea, message, channel, reception, decoding atau feedback. Nah, kemudian Al-Azhari tahun 2007 menawarkan teori dengan 10 unsur komunikasi, yaitu komunikator bisa berupa individu atau kelompok. Yang kedua itu ada tujuan, hal yang dicapai oleh komunikator ketika melakukan kegiatan komunikasi. Yang ketiga itu ada pesan, konten atau isi yang dikirimkan ke penerima komunikasi, baik dalam bentuk tertulis, verbal, simbol, tanda, dan sebagainya. Yang keempat itu ada pengiriman, adalah saat di mana pesan itu dikirimkan. Yang kelima ada faktor, waktu, dan tempat, unsur menjelaskan kapan dan di mana komunikasi itu berlangsung. Yang keenam itu ada media, saluran atau alat yang digunakan untuk bertransfer pesan berupa suara, bunyi-bunyian, sinyal, warna, dan lain-lain. Yang ketujuh ada penerimaan, saat di mana pesan diterima oleh komunikan. Yang kedelapan, komunikan adalah penerima pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Yang sembilan itu ada pemahaman, pengertian yang dialami oleh komunikan atas apa yang dimaksudkan oleh pesan. Yang ke-10 itu ada respon, tindakan yang dilakukan oleh penerima pesan yang berhubungan dengan pesan. Nah, di sini ada perencanaan komunikasi. Yang pertama itu ada perencanaan. Oke, Iqbal, biar saya aja yang lanjutin. Oh ya, siap. Oke, di sini ada perencanaan komunikasi. Dibagi menjadi dua ya. Mengacu pada definisi yang telah disampaikan para ahli sebelumnya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi akan atau harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku dan kegiatan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, perencanaan komunikasi adalah suatu usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisasikan aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijaksanaan komunikasi. Ya, di sini ada pemasaran dan bauran pemasaran. Menurut Dr. Philip Kotler tahun 2008 menyampaikan bahwa marketing atau pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan pengaturan yang dilakukan produsen terhadap konsumen yang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan barang dan jasa melalui proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran. Pemasaran bersifat jangka panjang, meliputi semua aspek dalam ruang lingkup pemenuhan kebutuhan konsumen yang tidak hanya menyangkut penjualan saja, tetapi menyangkut kepuasan di dalamnya. Sehingga pemasaran yang berhasil adalah dengan terciptanya hubungan jangka panjang serta keterikatan antara perusahaan dan konsumen. Yang kedua ada unsur pemasaran atau marketing mix. Masih menurut Kotler dan Keller tahun 2008, bauran pemasaran adalah seperangkat tools atau alat yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuannya di pasar sasarannya. Jaslim Saladin menyampaikan bahwa bauran pemasaran adalah serangkaian variabel yang dapat dikuasai dan digunakan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dalam pasar yang disasar. Sedangkan menurut Rambat Lupio Adi
dan A. Hamdani, bauran pemasaran didefinisikan sebagai alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur program pemasaran yang dapat dipertimbangkan agar implementasi strategi dan positioning yang diterapkan dapat berjalan dengan sukses. Bauran pemasaran 7P pada dasarnya adalah bauran pemasaran 4P yang berkembang menjadi bauran pemasaran yang lebih lengkap dengan tambahan 3P di dalamnya, yaitu People, Process, dan Physical Evidence. Integrated Marketing Communications menurut Kliatschko tahun 2008 menyampaikan bahwa IMC adalah proses yang secara strategis mengelola pemangku kepentingan, konten, media, dan hasil yang berorientasi pada khalayak sasaran komunikasi dalam sebuah program komunikasi merek. Sedangkan Duncan dan Moriarty tahun 1997 mendefinisikan IMC sebagai proses lintas fungsi dalam menciptakan dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lain, dengan secara strategis mengatur atau memengaruhi pesan yang dikirim ke kelompok-kelompok ini dan mendorong dialog yang menguntungkan dengan mereka. Dengan mengacu pada IMC, maka setiap program komunikasi memerlukan sebuah pengaturan dan pengorganisasian pesan dan mediumnya, sehingga semua saling berinteraksi dan bersinergi menciptakan sebuah hasil komunikasi yang berdampak maksimal pada khalayak sasaran. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengaturannya? Nah, jadi marketing IMC ini ada bagian lainnya, yaitu marketing funnel. Marketing funnel atau sales funnel atau purchase funnel pada dasarnya adalah sebuah model yang menggambarkan pengertian tentang apa yang terjadi pada seorang pelanggan potensial ketika bergerak dari kontak pertama dengan produk atau jasa menuju titik pembelian. Kata funnel dalam bahasa Indonesianya adalah corong, menjelaskan bahwa jumlah pelanggan potensial bergerak dari titik awal dari sales funnel, yaitu pertemuan pertama dengan produk atau jasa, lama-kelamaan makin berkurang dan makin sedikit ketika sampai pada titik terakhir, yaitu titik di mana pelanggan potensial melakukan transaksi pembelian produk atau jasa. Yang tiga ada customer journey, didefinisikan sebagai sebuah perjalanan yang dilalui oleh pelanggan yang di dalamnya terdapat respons kognitif, emosional, sensorik, sosial, dan respons spiritual yang terjadi saat kontak langsung tidak langsung antara individu dengan perusahaan dengan satu titik tertentu pada waktu tertentu yang disebut dengan touch points. Touch points sendiri didefinisikan sebagai sekumpulan aspek yang dapat dialami oleh konsumen di mana aspek itu menjelaskan dan menggambarkan pengalaman menggunakan produk atau jasa. Perencanaan komunikasi dengan customer journey dan marketing funnel. Adapun cara untuk menciptakan komunikasi pemasaran yang mampu mempengaruhi customer journey seorang calon pelanggan sehingga mereka bergerak ke arah yang diharapkan oleh penyedia produk dan jasa, dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teori dan model perencanaan komunikasi berdasarkan customer journey yang digagas oleh beberapa ilmuwan, diantaranya adalah AIDA, AIDDA, AISAS, dan lain-lain. Model AIDA. Model AIDA adalah sebuah model perencanaan komunikasi yang bentuk dan formatnya paling basic dan sederhana, yang digagas oleh Saint Elmo Lucy pada tahun 1898. AIDA merupakan sebuah perpendekan dari langkah-langkah customer journey yang ada di dalamnya, yaitu A, I, D, dan A. A adalah attention, suatu tahap dalam customer journey di mana seorang calon pelanggan terpapar dan bertemu dengan produk, jasa, ataupun brand. I adalah interest, adalah suatu tahap dalam customer journey di mana setelah mengalami proses attention,
sang calon pelanggan mulai memperhatikan produk atau jasa dan merasakan ketertarikan atas fitur yang dimiliki produk dan benefit yang diperoleh. D adalah desire, adalah suatu tahap dalam customer journey di mana setelah mengalami proses attention dan interest, dalam benak dan hati sang calon pelanggan muncul dorongan untuk memiliki produk atau jasa. A adalah action, adalah suatu tahap dalam customer journey di mana setelah mengalami proses attention, interest dan desire, maka sang calon pelanggan melakukan tindakan pembelian atas produk dan jasa. Dalam model IDDA ada tambahan di huruf D yaitu decision. Itu adalah suatu tahap customer journey di mana setelah mengalami proses attention, interest, dan desire, maka sang calon pelanggan perlu diyakinkan untuk didorong untuk segera memutuskan untuk melakukan tindakan pembelian produk atau jasa. Berbeda dengan model AIDA yang basic tadi, dalam model IDDA ini dibutuhkan suatu dorongan lagi sebelum melakukan pembelian, seperti itu. Sedangkan model ISAS ini agak lain dari dua model yang tadi, yaitu adalah ISAS adalah singkatan dari attention, interest, search, action, dan share, di mana seorang konsumen dalam journey-nya bersentuhan dengan brand dan harus dituntun dan digerakkan agar mengalami fase-fase ISAS. Pada attention merupakan tahap di dalam customer journey seorang calon pelanggan di mana ia terpapar dan bertemu dengan produk jasa ataupun brand. Kedua, interest merupakan suatu tahap di dalam customer journey seorang calon pelanggan di mana setelah mengalami proses attention, maka ia mulai memperhatikan produk atau jasa dan tumbuh ketertarikan atas fitur yang dimiliki produk atau jasa dan benefit yang ditawarkan. Lalu pada model ini ada search, yaitu tahap baru yang ditambahkan dan membedakan model ini dengan AIDA dan IDDA. Search adalah suatu tahap dalam customer journey di mana seorang calon pelanggan mengalami proses attention dan interest. Dalam benak dan hati sang calon pelanggan muncul dorongan untuk mencari tahu lebih banyak tentang produk atau jasa lewat informasi lain. Sang calon pelanggan pada umumnya akan mencari tahu dari informasi yang tersedia di internet, melalui forum, melalui review produk, media sosial, website, atau media offline seperti brosur, bertanya kepada teman atau kenalan, berkunjung ke tempat produk di luar untuk melihat dan menyentuh produk dan lain-lain. Action pada tahap ini dalam customer journey di mana setelah mengalami proses attention, interest, dan search, maka sang calon pelanggan akan memasuki tahap tindakan pembelian atas produk atau jasa. Lalu pada terakhir ada share. Pada tahap share ini adalah tahap di mana calon pelanggan akan membagikan pengalamannya terhadap produk atau jasa ini kepada orang yang lebih luas, pasar yang lebih luas. Oke, setelah mengetahui model perencanaan komunikasi yang didasarkan atas behavior pelanggan di atas, maka yang harus dilakukan pemasar adalah memastikan bahwa perjalanan seorang calon pelanggan dari suatu tahap ke tahap lain terjadi dengan mulus, cepat, dan tepat. Untuk membuat calon pelanggan berada pada tahap attention, maka komunikasi pemasaran harus dirancang untuk memastikan bahwa bisa mendapatkan attention pelanggan, seperti dibuat iklan TV yang menarik, atau desain-desain media sosial yang menarik, dan sebagainya. Pada tahap search, pemasar harus memastikan bahwa informasi yang ada di organisasi atau perusahaan tersedia agar calon pelanggan dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.